Oke, jadi sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus pahami apa itu sinergi, apa itu pentahelix. Ada 5 sektor pentahelix yang harus diketahui, yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha atau industri, selanjutnya ada pers atau media, dan akademisi atau perguruan tinggi. Dan ini maksud dengan bersinergi atau sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis. Oke, sederhananya saling bekerja sama dengan baik. Jadi, apa yang bisa dilakukan sinergi pentahelix dalam mencegah penyebaran COVID-19 atau coronavirus? Mari kita lihat sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Tanpa kita sadari, sila ini ternyata sangat melambangkan pentahelix yang bersinergi. 5 aspek pentahelix jika bersatu padu dan bekerja sama dengan baik, maka akan membuahkan hasil kerja yang sangat maksimal dalam mencegah penyebaran COVID-19 atau coronavirus. Mulai dari aspek pemerintahan. Pemerintah harus mengatur dan membuat kebijakan yang tentunya benar-benar bijak dalam menghadapi situasi seperti ini. Selanjutnya, jika sudah keluar kebijakan, maka berlanjut ke poin selanjutnya, yaitu masyarakat. Harus mematuhi segala protokol yang harus dijalani dengan tidak berada di luar rumah, tidak berlama-lama di keramaian, dan pastinya disesuaikan dengan kebutuhan. Kedisiplinan adalah kuncinya. Selanjutnya, dunia industri atau usaha. Mungkin sektor ini adalah sektor yang sangat merasakan dampak negatif dari adanya pandemi ini. Namun sektor ini juga yang dapat menjadi kunci bertahan hidupnya masyarakat dari pandemi dengan menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan. Dan harapannya dengan adanya kerjasama yang baik antara konsumen dan penyedia barang dapat menjadikan kebutuhan tetap terpenuhi dan badan usaha tetap berjalan. Selanjutnya, akademisi. Ilmu-ilmu kesehatan tentunya sangat dibutuhkan dalam mencari jalan keluar seperti melakukan penelitian untuk vaksin, mencetuskan pencegahan-pencegahan yang harus dilakukan, dan harapannya pemerintah dapat bersinergi dengan baik dalam hal penyediaan dana dan fasilitas untuk penelitian dan logistik tenaga kesehatan. Dan yang terakhir adalah pers atau media. Menurut saya, pers adalah salah satu aspek yang sangat berpengaruh bagi masyarakat luas, karena pers atau media menjadi salah satu penyumbang informasi terbanyak dan terbesar pada saat ini. Informasi yang benar dan akurat tentunya harus disuguhkan kepada masyarakat agar dapat mengetahui keadaan yang sedang terjadi. Dan diharapkan, media juga dapat menjadi salah satu wadah agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang cerdas dengan banyaknya asupan informasi yang bagus dan benar adanya. Bayangkan, jika banyak data atau informasi yang dimanipulasi oleh pihak media atau pers, selama ini masyarakat hanya memakan kebohongan yang menimbulkan keresahan di mana-mana. Tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Maka dari itu, sangat penting jika media harus menyuguhkan informasi yang akurat dan tentu saja jadilah masyarakat yang cerdas dalam menerima informasi. Mari kita rangkum kelima aspek pentahelix yang sudah dijelaskan, mulai dari kebijakan pemerintah yang tepat, masyarakat yang patuh, industri yang dapat bekerja sama dengan baik, dan para akademisi yang pastinya mendapatkan ruang cukup untuk melakukan penelitian. Juga media yang menyuguhkan informasi yang benar dan akurat untuk masyarakat luas agar tidak menimbulkan keresahan. Pertanyaannya, seberapa penting sih? Tentu saja sangat penting. 5 aspek ini seperti satu kesatuan yang tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada satu aspek yang bermasalah, maka akan berdampak juga ke aspek lainnya. Pandemi memang belum sepenuhnya berakhir, maka yang bisa kita lakukan, terutama untuk lingkungan tempat tinggal kita sendiri, adalah memaksimalkan peran kita masing-masing sebagai warga negara yang ikut andil dalam salah satu aspek pentahelix untuk kelangsungan Indonesia yang lebih baik tanpa wabah dan pandemi.